Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Ada bahasan yang menarik kali ini mengenai respon Pak Jokowi terhadap video Hasto yang katanya itu adalah file rahasia dari Rusia. Tapi ya begitulah. Nah, di sini di dalam videonya salah satunya Hasto itu menuding Pak Jokowi sebagai dalang pelemahan KPK. Nah, dari sana muncullah persepsi-persepsi publik hingga Pak Jokowi buka suara tentang hal ini ketika ditanya oleh wartawan. Jadi Pak Jokowi menceritakan kronologis sebenarnya seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat videonya. Atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Ini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi Undang-undang RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya Presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Bukan saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semua. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Ya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Gitu. Ya, gitu aja. Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Jadi tadi tidak ada pernyataan dari Pak Hasto kan mengatakan bahwa itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Jadi tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Apa? Masa bukan mengumpulkan hal yang kecil bilang yang benar aja. Logika kita pakai. Nah, itu respon dari Pak Jokowi. Beliau mengatakan silakan cek, beritanya ada. Kemudian ketika ditanya mengenai itu dengan Hasto, kata beliau itu karangan cerita, semua orang bisa melakukannya. Dan Pak Jokowi juga mengatakan ya pakai logika. Jadi memang kan di videonya Hasto itu cuma seorang diri aja bercerita ya, dan itu lemah, tidak ada bukti, hanya bercerita aja, monolog, berharap netizen percaya dengan apa-apa yang dikatakan oleh Hasto. Padahal kenyataannya netizen tidak percaya.
Jokowi menjawab tudingan yang dilontarkan oleh Hasto Kristianto mengenai tentang pelemahan Undang-Undang KPK, dan juga Jokowi menjelaskan kronologisnya itu pada tahun 2015 itu mau dimasukkan di dalam prolegnas tuh, tapi tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Hingga berganti tahun pernah juga mau masuk lagi, tidak terjadi, dan akhirnya pada tahun 2019 itu dimasukkan di dalam prolegnas. Ya, semua fraksi yang ada di DPR menyetujui undang-undang itu, ya, termasuk partai politik yang mendukung Joko Widodo juga. Nah, kenapa kok bisa terjadi disahkan? Itu ya, barang ataupun undang-undang itu tidak ditandatangan oleh Jokowi, ya. Walaupun tidak ditandatangan oleh Jokowi karena itu adalah kesepakatan semua fraksi yang ada di DPR, ya. Setelah 30 hari itu menjadi sah. Nah, itu satu. Kedua, ini selaras dengan statementnya Prof. Emil Salim yang pernah diundang ke Istana Negara oleh Jokowi, yang mana Jokowi itu katanya ini, menurut Prof. Emil Salim ya, Jokowi itu sendirian diserang oleh seluruh partai politik, bahkan partai politik pendukungnya PDIP. Ini kalian bisa cari ini statementnya. Artinya apa? Hasto mengatakan Jokowi melemahkan undang-undang KPK justru malah menjadi senjata makan tuan menurut saya. Karena ya, ini adalah dimasukkan dalam prolegnas dan ada dia di sana, fraksinya juga ada di sana. Tapi menurut kalian gimana guys? Coba deh komen di kolom komentar. Notisnya itu harus runtut dilihat, karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015 ada. Nah ini teman-teman, untuk memasukkan runtutan beritanya. Revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah, sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 sudah ada upaya untuk melakukan pembahasan, tapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan diduduk di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Dan belajar. Jadi ya, surprise-nya itu kan kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak mengusulkan dengan semua fraksi itu, politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini, mana saya ngejar-ngejar. Dan itu kamu dilihat itu, dicek, ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Ribut aja, adilin Jokowi. Nih lihat nih kasus terbesar yang dibongkar oleh Prabowo nih. Baru tuh ketangkep tuh. Kalian kan hanya cuap-cuap aja dibayar. Semua orang merasa dia itu manusia yang luar biasa, orang Indonesia. Bangga dong jadi orang Indonesia. Hah? Kalau kalian nggak merasa betah, mules terus ngelihat Pak Jokowi dan keluarga sukses, sana pergi keluar, pindah tuh ke Arab sana, pusing amat, ya kan? Itu dia videonya tentang bagaimana respon Pak Jokowi mengenai tuduhan Hasto ya. Jadi tuduhannya Pak Jokowi menjadi dalang pelemahan KPK. Hasto ini kayaknya dendam banget ya sama Pak Jokowi. Padahal Bu Puan Maharani, Bambang Pacul itu saling menyapa satu sama lain dengan Pak Jokowi. Bambang Pacul juga dengan Mas Gibran. Enjoy aja. Ini ada apa dengan Hasto ya? Oke, saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.